Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya Fitri Megantara. Dan saya Dora Edward, kami akan membahas di Lunch Talk siang hari ini terkait dengan inovasi film Indonesia. Berbagai film Indonesia yang banyak dijumpai umumnya adalah film bergenre tunggal seperti drama, komedi, dan horor. Dengan kata lain, industri perfilman tanah air belum terpapar dengan film bergenre multijenis yang berpeluang menarik perhatian segmen penonton lebih luas. Melihat kenyataan itu, Surya Nation, Kaninga Pictures, dan Oreima Films memberikan alternatif baru bagi pecinta film tanah air dengan menghadirkan jenis film yang sepenuhnya berbeda. Lahir dari semangat itu, untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas film nasional, ketiganya berkolaborasi dan menggagas film bergenre action disaster pertama di Indonesia dengan judul Bangkit. Film Bangkit merupakan film soal bencana pertama yang menggunakan teknologi special effect CGI di Indonesia. Tak hanya itu, teknologi CGI juga dioptimalkan dalam produksi film ini sehingga menghasilkan gambar dan visual bertaraf internasional. CGI merupakan singkatan dari Computer Generated Imagery, yang artinya sebuah teknologi komputer yang mampu menghasilkan pencitraan efek 3 dimensi yang menyerupai aslinya. CGI merupakan teknik penerapan teknologi komputer grafik untuk pembuatan efek khusus dalam sebuah film. CGI pertama kali diterapkan di film Westworld tahun 1973. Saat itu tentu saja gambar yang dihasilkan tidak sebagus film di Avengers, Transformers, Amazing Spider-Man, Batman, Hulk, dan Man of Steel yang belakangan hadir. Kini, Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi CGI dalam film layar lebar. Dibintangi oleh Vino Bastian, Acha Septriasa, Putri Ayudhya, dan Deva Mahendra, film Bangkit akan menjadi film bencana pertama yang menggunakan teknologi CGI dan akan dirilis dalam waktu dekat. Iya, kita akan membahas topik mengenai inovasi film Indonesia dengan sejumlah narasumber yang saat ini telah hadir di Max Coffee. Dora, Ya, ada penggarap film Bangkit, Mas Ryan Laksamana, kemudian ada dari pengamat film Pak Yan Wijaya. Selamat datang Mas Ryan, Pak Yan. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di Lunch Talk. Iya. Ke Mas Ray ya panggilannya ya. Ya, betul. Mas Ray ini kan biasanya film yang banyak diproduksi di Indonesia. Ya. Itu film percintaan, drama, komedi, biografi. Ya. Ini yang full bisa dikatakan full CGI teknologinya. Kemudian ini ada diangkat bencana ya, disaster. Ya, film disaster ya. Berani beda Mas, kenapa ya? Ya mungkin memang sudah saatnya Indonesia itu mempunyai sebuah genre yang berbeda gitu kan daripada sekadar cuman drama percintaan saja gitu kan gitu. Karena justru dengan saat ini kan sedang terjadi nih penonton Indonesia kayaknya animo terhadap menonton film Indonesia lagi naik-naik banget ya kan. Jumlah penontonnya sangat paling besar dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Nah, supaya penonton ini lebih apresiatif lagi dan mau menonton film Indonesia, berarti kita juga filmmaker harus berani untuk membuat sesuatu yang baru gitu di situ. Makanya dalam hal ini kita berusaha mengeksplor genre yang sama sekali belum pernah dibuat dan secara teknikal juga sangat sulit gitu kan gitu. Dan kita di sini melakukannya dengan kolaborasi antar disiplin, artinya dari technical shootingnya juga, kemudian dari segi komputernya juga gitu kan. Di luar itu juga soal desain, soal manajemen di lapangan juga itu sangat jauh berbeda gitu. Artinya apa yang kita dapat dari hasil produksi film ini adalah sesuatu yang bisa menjadi sebuah template industri yang lebih besar lagi untuk perfilman ke depan di Indonesia gitu, genrenya gitu. Oke, ini penggunaan CGI di sebuah film kan memang identiknya dengan film-film Hollywood. Siapa sih kemudian yang tidak tahu The Avengers seperti itu ya. Di Indonesia sendiri kenapa sih kayaknya baru mulainya baru sekarang-sekarang, mungkin diawali dari Bangkit seperti itu. Apa kemudian kendala paling besar dalam penggunaan ataupun penggarapan film menggunakan CGI? Mungkin kalau menurut saya sih ada satu dari siklus industri Indonesia sendiri gitu. Artinya kan kalau di sini kadang-kadang kita baru mulai
saya tahu misalnya untuk membuat satu film kita harus nge-tag dulu misalnya dari di slot untuk bioskopnya tentuannya kan, baru kemudian kita langsung work on dari waktu yang tersisa dari situ untuk membuat filmnya. Sementara kalau misalnya saya bekerja sama misalnya di luar gitu, itu biasanya semuanya sudah terstruktur dengan rapih bahwa pasti sesudah syuting ada waktu post pro yang sangat panjang dan mereka mengikuti prosedur-prosedur yang sangat pakem gitu kan, harus gini waktunya sekian, kualitas seperti ini gitu. Nah kalau di kita itu masih belum terbentuk itu. Kenapa? Karena sebetulnya walaupun potensinya pasarnya besar tapi volume pasarnya sendiri itu masih sangat belum terlalu berkembang kali ya di situ gitu. Sehingga satu film yang harusnya mungkin kita bisa melakukannya itu bagusnya misalnya setahun gitu memproduksinya. Di sini mungkin hanya punya waktu. Ini produksi film Bangkit sendiri berapa lama, Mas Ray? Kalau yang saya tahu sih waktu itu dari sejak konsep awalnya itu sudah ada sejak 2 tahun gitu kan. Tapi kemudian syuting kemarin sekitar kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Nah kemudian post pro-nya sendiri karena ada konsen waktu itu kita juga hanya kasih waktu sekitar 4 bulan aja. Dari originalnya kalau menurut analisa saya awalnya harusnya paling nggak 9 bulan sih postnya. Post pro-nya seharusnya 9 bulan seperti itu. Tapi penggarapan dari awal berarti 2 tahun sampai itu ditambah dari, 8 bulan. Dari skripnya ya. Karena sampai kalau 3 tahun ya. Betul. Jadi kalau menurut Mas Rako sendiri dari direkturnya bilang bahwa sebenarnya proses yang paling susah dari ini adalah justru meyakinkan orang-orangnya bahwa oh ini bisa dilakukan. Gitu kan. Iya. Oke. Ke Pak Yan Wijaya, Pak Yan melihat adanya genre baru dengan full CGI teknologi yang digunakan, ini kemajuan yang cukup pesat untuk perfilman kita di tanah air, Pak Yan Wijaya? Sangat pesat dan saya sangat salut pada duo produser film Bangkit, Ibu Wilawati dan Mas Reza Hidayat, sutradara Rako Priyanto dan Mas Rian yang membuat CGI-nya, memimpin pembuatan CGI-nya. Walaupun ini bukan film dengan CGI pertama ya, karena sebelumnya kita sudah pernah menonton Pak Doni Ramadan memproduksi film Garuda Superhero, sementara Anggi Umbara membuat film-film seperti Komik 8, Casino Kings, itu juga memakai CGI, tetapi yang film disaster movie seperti Bangkit ini adalah yang pertama di Indonesia dan hasilnya tidak mengecewakan. Cuma kita sangat menunggu bagaimana sambutan masyarakat terhadap film ini, bagaimana menghargai karya anak bangsa yang telah dibuat dengan susah payah. Kita jangan membandingkan dengan film Hollywood ya, tapi ini adalah suatu kebanggaan bahwa kita sudah mampu menenggelamkan Jakarta dalam film. Pak Ray, jika kita tadi dikatakan ini sebetulnya bukan CGI pertama karena sebelumnya juga sudah pernah diterapkan di Comic 8 seperti itu, Garuda Superhero. Ini apresiasinya sebetulnya seperti apa sih dari masyarakat, antusiasme pecinta film tanah air melihat sineas film menggarap film dengan menggunakan CGI yang lebih identik mungkin dengan film-film barat seperti itu? Ya, yang saya dengar dari produser Doni Ramadan, pembuatan film Garuda Superhero itu kurang lebih 10M. Sementara Bangkit saya dengar dari Ibu Wila, pembuatannya menelan lebih dari 16M. Sambutan masyarakat terus terang aja sampai saat ini masih belum menggembirakan. Dan ini kita harus menggenjot bagaimana semangatnya masyarakat menonton film-film Indonesia. Ya jangan cuma film komedi atau drama aja seperti tadi Mbak bilang gitu ya, karena film-film seperti ini juga harus dihargai. Dan ini saya rasa kualitasnya juga bisa untuk diekspor ke ASEAN, misalnya Malaysia itu ya, itu pasti bisa menerima film-film seperti ini. Oke, baik. Jika mungkin kalau sekarang responnya mungkin masih belum terlalu menggembirakan, karena tapi baru kan kemarin ya dirilis ya. Hari Kamis ini kok. Hari Kamis berarti masih hitungan hari ya, baru 3 hari. Iya ya. Tapi kemudian ini kan harus dilakukan seperti itu kan. CGI mungkin dalam waktu dekat ataupun nanti ini mungkin saja bisa menjadi milik perfilman Indonesia seperti itu. Anda menilainya seperti apa? Mungkin buat saya sih di luar soal apakah penerimaannya bagus atau tidak, ini sebenarnya adalah langkah pioneering kita kan gitu, langkah pertama gitu menuju teritori itu kan gitu. Artinya mau di Hollywood mau dimanapun juga pasti kan ada masanya di mana ada orang-orang tertentu yang melakukan terobosan pertama. Terobosan itu belum tentu sesuatu yang lebih baik daripada yang mungkin eksistisi sebelumnya belum, tapi adalah sebuah langkah pertama dulu gitu. Jadi yang kita lakukan di sini sebetulnya adalah membuka sebuah
peluang, sebuah kemungkinan baru bahwa oke, filmmaker Indonesia sekarang kita sudah punya cara untuk bertutur, berstorytelling dengan lebih luas lagi, lebih liar lagi gitu kan. Dibandingin dengan sesuatu yang akhirnya tiap tahun hanya membuat drama saja, sesuatu yang aman-aman saja gitu. Betul. Dan pada akhirnya juga ini juga mempersiapkan sebenarnya industri film kita untuk ke pasar yang lebih luas tadi, yang seperti bilang Pak Yan tadi bilang kan, bisa di Southeast Asia, bisa di Asia gitu. Karena sekarang sudah mulai ramai juga tuh, banyak co-production di negara-negara di Asia juga, dari Jepang, Indonesia, dari mana gitu kan. Yang saya juga terlibat di situ juga, yang memang sudah saatnya kita harus mempersiapkan hal ini. Jangan sampai kita ketinggalan karena kita tidak punya keberanian untuk melangkah pertama itu gitu kan. Gitu. Baik, Mas Ryan, Pak Yan, kita akan menggali lebih dalam mengenai film Bangkit dan juga teknologi CGI yang digunakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.